Halo SN Friends, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Insight. Dan tentunya di sini saya Get Ardioda yang akan nemenin teman-teman nih berbincang yang tentunya dengan topik yang sangat relate banget sama teman-teman, yaitu topik tentang perencanaan keuangan. Dan hari ini kita udah bersama dengan Mas Yodi. Mas Yodi, thank you for being here. Halo Mas Get, halo teman-teman Sun Friends. Mungkin Mas Yodi bisa memperkenalkan dirinya supaya kita lebih kenal lagi nih sama Mas Yodi. Oke, baik. Halo teman-teman Sun Friends, perkenalkan nama saya Yodi. Saya seorang perencana keuangan dan praktisi manajemen utang yang sudah berpengalaman di 10 tahun ya di industri finansial. Jadi senang banget bisa hadir di sini ngobrol bareng dengan topik menarik tadi tentang bagaimana mengatur keuangan begitu ya Mas Get ya. Yes, betul. Oke, baik, siap. Dan hari ini kita bakal bahas tentunya sama Mas Yodi dengan topik yang bakal kita bahas itu berkaitan dengan debt wisely. Kita ingin mengelola hutang dengan baik dan tentunya kita membutuhkan insight-insight yang pastinya ngena banget nih sebagai bagian dari Gen Z ya, yang tentunya sekarang kita tahu ya kalau kita berbicara data sedikit Mas Yodi. Kalau kita bicara pinjaman daring, hari ini pinjaman daring itu sudah berada di angka aset under management yang sudah lebih dari 100 triliun rupiah ya teman-teman ya, data per as of April. Artinya apa? Tentunya shadow banking ini pasti akan berpengaruh bisa secara positif ataupun secara negatif. Di sini kita bakal coba bedah sebenarnya mengelola hutang itu tuh gimana sih caranya yang baik. Apalagi kita sebagai Gen Z kan tentunya suka bisa jadi ada sesuatu yang kita cuma sekedar ingin atau apa kayak gitu. Mas Yogi, please kasih kita insight pertama kali. Jadi what's your general point of view gitu terkait dengan mengelola hutang ini? Hutang ini oke. Ya sebetulnya pindar ya sekarang. Yes, pindar. Jangan sampai balik-balik ya, karena kan OJK sudah mengganti dari pinjol ke pindar ya. Gitu. Yes, saya juga harus membiasakan diri pindar gitu. Oke. Nah, thank you banget ya Mas. Perkenalan lagi ya, nama saya Yodi, saya seorang perencana keuangan. Nah, uniknya saya sebagai perencana keuangan itu lamanya itu di manajemen hutang ya. Jadi klien-klien saya itu banyak yang memang ada yang mungkin sedang menyelesaikan utang gitu ya, atau yang tanggung korban juga gitu ya. Jadi banyak klien-klien saya yang sedang dalam berproses menyelesaikan utang. Nah, berbicara tentang hutang sendiri ya, general insight gitu. Sebenarnya hutang itu sebenarnya kan instrumen keuangan ya, begitu. Dan utang itu sudah ada sejak dari dahulu kala lah gitu. Bahkan karena saya seorang muslim ya gitu, di kitab Al-Quran aja udah ada kata hutang gitu. Jadi sebenarnya hutang itu bukan sesuatu yang sifatnya baru nih gitu ya, apalagi karena mungkin banyak pindah jadi sesuatu yang jadi happening sekarang gitu. Jadi hutang itu adalah salah satu produk keuangan yang sebenarnya memiliki manfaat jika kita menggunakan dengan bijak gitu. Jadi kita juga harus mengetahui sebenarnya hutang itu jenisnya apa saja, bunganya, tenornya, tujuannya. Kalau misalnya ada resiko, saya harus seperti apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu, literasi seperti itu yang sebenarnya perlu diketahui ya oleh calon pengguna sebelum akhirnya mereka menikmati fasilitas yang sudah ada gitu, Mas. Oke, jadi kalau memang sama-sama kita pelajari itu udah ada sejak zaman dahulu kala kali ya. Jadi tapi tentunya semua orang harus memiliki taraf edukasi yang sama. Benar. Kita harus terliterasi ya Mas ya. Dan melalui sarana ini juga kita ingin mengedukasi sebenarnya dari sisi kita yang sebagai mayoritas kita kan adalah seorang karyawan ya Mas ya. Pekerja pekerja tentunya kadang ada yang tickling, ada yang menggelitik untuk kita misalkan kayak sekarang udah ada iPhone baru gitu kan, kayak itu kan bisa jadi bumerang negatif ya kalau kita nggak bisa mengutilize fasilitas yang sebenarnya sangat mudah loh untuk kita dapatkan akses terhadap pinjam itu, karena kita terliterasi dengan digital tapi belum semuanya tentu bijak di dalam mengambil itu. Apa insight yang bisa kita kasih? Oke, nah hutang ini apalagi zaman sekarang ya dengan kecanggihan teknologi ya Mas Get ya gitu. Untuk meminjam itu menjadi sangat-sangat mudah. Kalau zaman saya gitu ya, sebelum ada pindar ini, untuk kita berhutang kita harus datang ke bank. Kita datang ke bank, mengajukan pengajuan, nanti sama bank akan dilihat. Terus habis dilihat nanti apakah akan di-ACC atau tidak. Prosesnya memakan waktu gitu. Nah, proses tersebut akhirnya membuat kita mungkin punya banyak waktu untuk berpikir. Ya. Nah, kecanggihan teknologi ini juga ada downside-nya juga nih gitu ya. Terlalu canggih itu akan membuat kita juga menjadi kecenderungan untuk berpikir terlalu pendek. Maksudnya gimana? Keuangan itu sangat erat hubungannya sama perilaku, Mas Git. Ya, walaupun terkadang kita literasinya kuat, kita tahu
hutang itu harus kita kembalikan sekian, tenornya sekian, bunga sekian gitu ya. Tetapi jika kecerdasan emosional kita belum bisa optimal ya, kita tidak bisa mengontrol nih ya, tiba-tiba kita lagi seneng banget, terus tiba-tiba karena seneng pengen spending gitu, tiba-tiba keluar gitu ya, pengen spending keluar terus dengan opsi meminjam, itu bisa aja kejadian gitu. Sehingga kalaupun kita ingin meminjam, mungkin salah satu insight yang menarik adalah tentang bagaimana kecerdasan emosional kita berpikir dan bagaimana kita berperilaku gitu. Karena itu sangat banget erat hubungannya. Saya sering kali menemukan klien ya, uniknya Mas Get, karena saya kan di manajemen hutang ya, banyak yang nanya loh Mas Get, Mas Yodi, klienmu punya hutang, mohon maaf pasti dari sisi pendapatan mungkin kurang beruntung ya, atau gaji mungkin UMR atau first jobber gitu ya. Ternyata enggak juga. Banyak kalangan-kalangan yang kalau kita lihat kasat mata gajinya udah bagus kok, 2 digit ya, pendidikannya oke, jabatannya bagus, tata sosial bagus, bisa saja terjebak ke keputusan keuangan yang kalau dilihat kurang bijak gitu. Jadi ini salah satunya mengindikasikan keputusan keuangan itu saat hubungan dengan perilaku kita. Bagaimana kita memutuskan saat keputusan itu terjadi gitu ya. Emosi kita lagi seperti apa? Apakah kita lagi sadar saat kita memutuskan gitu ya. Nah, itu salah satu insight yang mungkin bisa menjadi perhatian kita semua sih Mas Kit. Yes. Jadi teman-teman, kita bisa memetik pelajaran ya, kalau seandainya kita bisa mundur 5 detik lebih awal daripada keputusan kita untuk mengambil pindar yang sangat mudah sekali aksesnya, mungkin itu akan mengubah 90%, 100% mungkin kehidupan kita karena kesalahan keputusan kecil yang bisa kita lakukan. Jadi kemudahan terhadap akses itu juga harus dibatasi dengan kecerdasan emosional kita. Benar. Jadi keep in mind Sun Friends, kalau kita tuh harus cerdas di dalam memilih hutang. Nah, Mas, kita kan tahu ya sebenarnya hutang itu tuh ada yang jangka pendek, jangka panjang kayak gitu ya. Nah, sebenarnya sebagai Gen Z katakanlah mayoritasnya adalah Gen Z ataupun millennials bontot ya katakan kayak gitu. Tentunya kan kita seringkali keplincut nih, ketukar antara kebutuhan primer dan sekunder kita yang bisa menyebabkan kita ngambil hutang secara konsumtif dan berlebih ternyata nih. Ada apa sarannya yang bisa kita keep in mind sebelum kita mengajukan pinjaman, sebelum kita mengajukan utang? Apa sih yang harus kita telaah lebih dulu? Oke, nah sebenarnya banyak sih yang harus kita coba cari tahu dulu sebelum kita memutuskan hutang ya. Nah pastinya yang kita harus lihat dulu pertama kemampuan kita dulu nih Mas Get. Maksudnya gimana? Kalau di perencanaan keuangan itu mungkin teman-teman juga teman-teman Sunfresh ya mungkin sering mendengar kalau maksimal cicilan hutang itu di 30% dari pendapatan kita. 30%. Ya, 30% dari pendapatan. Jadi kalau misalnya di 10 juta anggap aja ya, maksimal 3 juta. Bahkan teman-teman saya di perencanaan keuangan lain ada rasio baru Mas. Karena saking banyaknya tentang pindar ini ya, khusus untuk yang pinjaman konsumtif itu maksimal di 15%. Ya kan pinjaman itu ada 2, ada yang produktif ada yang konsumtif ya. Nah yang konsumtif itu termasuk kayak pindar, pay letter, kartu kredit ya. Maksimal 15%. Kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan khawatirnya itu dia akan memakan porsi arus kas lain yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah kemampuan kita dulu gitu. Dari gaji kita maksimal 15-30% deh cicilannya per bulan. Gitu. Jangan lebih dari itu karena kalau lebih khawatir akan menggerus porsi pengeluaran untuk yang lain. Seperti apa? Kan kita pasti butuh makan ya, butuh minum betul. Gitu kan. Belum lagi investasi atau jalan-jalan. Jangan sampai porsinya kepotong karena hutangnya terlalu besar. Pertama kemampuannya dihitung dulu. Kedua sebenarnya yang perlu kita lihat juga adalah financial net atau proteksinya kita Mas Get. Proteksi maksudnya apa? Coba kita refleksi dana darurat kita udah terpenuhi atau ada di posisi berapa. Itu kenapa dana darurat menjadi sangat penting? Karena misalnya terjadi risiko di kemudian hari. Risiko tuh bisa misalnya pendapatan kita menurun atau ada layoff ya gitu yang lagi marak juga gitu. Betul. Atau yang usaha misalnya tiba-tiba bisnisnya turun. Hutang itu kan tidak akan bilang bisnis kamu lagi turun ya udah aku berhenti dulu deh. Mereka nggak akan bilang begitu. Mereka akan terus berjalan bunganya gitu. Jadi mereka nggak akan melihat itu sebagai resiko mereka. Itu adalah resiko kita. Nah kita harus tetap menjadikan itu sebagai tanggung jawab, liabilities. Nah saat itu terjadi dana darurat itu menjadi instrumen yang akan membantu kita untuk ya udah kita bayarin dulu gitu. Nah pasti teman-teman Sunfriend juga sudah sering membaca juga ya di internet atau sosial media minimal di 6 kali dari kebutuhan pokok termasuk cicilan hutang. Jadi dihitung tuh kebutuhan pokok kita berapa, cicilan per bulannya berapa. Nah kita penuhi setidaknya berjalan ke 6 kali. Kalau belum pun sampai 6 kali ya nggak apa-apa, minimal 3 kali. Yang penting ya sudah ada porsi financial netnya ya. Nah proteksi itu tidak hanya berhubungan dengan dana darurat tetapi juga ada asuransi ya. Jadi
setidaknya minimal punya BPJS kesehatan. Yes, Jadi kalau misalnya kita betul. sakit ya, tidak keluar biaya yang tinggi untuk biaya Mengcover. medis kita, Betul. gitu ya. Mau kita rawat inap, beli obat itu kan lumayan mahal juga ya biayanya. Betul. Gitu. Jadi harus ada asuransi kesehatan. Kalau misalnya punya rezeki lebih ya kita bisa pakai private insurance gitu. Nah, Yes. kalau kita sudah tahu nih kemampuannya dilihat, proteksinya dilihat. Nah, baru yang ketiga nih Mas Get, boleh kita berutang. Nah, saat berutang pun pilih produk yang tepat. Gitu. Karena produk pinjaman kan macam-macam ya. Ada Betul. Pindar, ada Paylater, kartu kredit, KTA, KPR, kredit mobil, macam-macam. Betul. Gitu. Cocoknya yang mana? Nah, tergantung dari kebutuhan kita, gitu. Karena setiap produk itu nanti akan ada bunganya berapa, bisa tenornya panjang atau tidak ya, gitu. Jangan sampai kebutuhannya kita tidak disesuaikan dengan jenis produknya. Contoh, ada orang yang mengambil hutang untuk usaha misalnya ya, tapi menggunakan Pindar misalnya. Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Kenapa? Karena Pindar itu kan buat konsumtif, gitu, dan bunganya besar. Yeah. Gitu. Kalau usaha seyogyanya biasanya pakai kredit investasi atau kredit modal kerja. Betul. Gitu. Itu akan lebih cocok. Tapi memang dalam beberapa kesempatan mungkin ya, karena Pindar kan cepat ya. Jadi mereka kan, saya butuh cepat Mas gitu ya. Udah saya ke Pindar gitu ya. Cuman bisa menjadi perhatian ya, produknya juga kita pilih. Jadi 3 itu. Kemampuan kita dilihat dulu, proteksi kita atau financial net-nya kita lihat, baru kita lihat produk hutang yang cocok buat saya apa ya. Nah, barulah kita bisa mengambil keputusan berhutang dengan bijaksana gitu. Oke, ini suatu insight yang sangat penting buat kita highlight di sini ya. Kalau bahwasannya terhadap income teman-teman semua, mungkin ada yang 2 digit, mungkin ada yang 3 digit, ya kan? Kita semua nggak tahu berapa dari income tersebut. Kita harus punya cap, teman-teman. Kita harus punya cap terhadap income kita. Berapa sih besaran hutang yang bisa kita ambil atau yang boleh kita toleransi untuk kita keluarkan dari income kita tersebut untuk membayar kewajiban kita. Dan di sini tentunya juga alokasi yang sudah kita tentukan di awal ini harus align ya sama kebutuhan teman-teman. Ingat, pinjaman itu ada 2. Apa Mas Yudi? Konsumtif dan produktif. Jadi keep in mind as and friends kalau kita itu harus bisa membedakan antara kedua itu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara anak muda ini kan ada yang sandwich jam, ada yang strawberry apa segala macam ya kan, udah banyak. Strawberry ya, ada strawberry, ada lagi itu. Apa itu strawberry? Dia emang generasi saya sama, aku tahu itu. Kalau strawberry itu agak sedikit lembek mentalnya. Oh gitu, oke. Agak soft muda gitu ya. Oke, betul. Mungkin itu Genalva kali ya, aura farming. Mungkin generasi itu ya. Jadi karena ada banyaknya banget nomenklatur yang menjelaskan tentang generasi-generasi yang ada hari ini, dan kondisi yang dihadapi juga tentunya tidak semuanya dalam kondisi yang ideal. Tadi Mas sudah sempat menyampaikan juga kalau kita harus punya wisdom di dalam mengambil pinjaman. Kemudian kita juga harus punya alokasi standarnya di 15% capnya kalau untuk konsumtif, kalau 30% untuk yang produktif itu dipersilahkan. Dan produk apa yang mau kita ambil dari yang tersedia di market hari ini, availability yang ada di market hari ini. Dan jangan sampai lupa kita hanya bisa mengajukan pinjaman di yang sudah terawasi oleh OJK ya teman-teman ya, SIN Friends kayak gitu. Nah, berbicara tentang income. Nah, tentunya beberapa teman-teman kita ini ada yang mungkin income-nya itu tuh pengen dia develop nih. Tapi dia developnya mungkin minim literasi gitu kali ya. Minim literasi terhadap investasi. Oh, kita FOMO mau ikut saham A, B, C. Mungkin kita FOMO mau ikut investasi di kripto atau di Bitcoin. Sebenarnya apa sih insight yang bisa Mas kasih terkait dengan alokasi antara pinjaman, kemudian investasi, dan kemudian savings gitu? Oke, ya. Nah, kalau di perencanaan keuangan ya teman-teman dan Mas Ket ya, perencanaan arus kas itu yang paling fundamental tuh nanti di piramida perencanaan keuangan. Jadi kalau perencanaan keuangan itu ada piramidanya. Ada arus kas, terus naik ada proteksi, investasi, dana hari tua, sama warisan. Nah, yang paling bawah itu memang arus kas. Jadi ada istilahnya kan cash is king ya. Karena apa? Karena kalau kita arus kasnya nggak sehat, itu ujung-ujungnya nanti akan keuangannya berantakan. Kita nggak bisa buat investasi, kita nggak bisa buat dana pensiun, karena arus kasnya nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Itu biasanya ada 2. Karena mungkin konsumtifnya berlebihan atau tidak melakukan anggaran. Sebenarnya bagus nih dari pendapatannya oke, tapi ternyata tidak mengatur anggarannya dengan baik sehingga banyak keluar atau bocor di hal-hal yang kurang esensial. Atau hutangnya kegedean. Jadi nyicil utang semua gitu sehingga habis gitu uangnya gitu ya. Nah, itu harus
alokasikan dengan tepat. Nah, gimana alokasinya? Jadi kalau dari arus kas ini disarankan dari pendapatan, kan pengeluaran itu ada macam-macam ya Mas Git ya. Buat makan, buat minum segala macam. Paling pertama itu alokasikan buat kita bisa bertahan hidup, basic needs, kebutuhan. Survival ya, survival. Mas. Intinya tadi survival, buat survive. Jadi harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Intinya kalau kebutuhan tuh buat survive. Kalau nggak kita penuhi, besok kita tidak bisa survive lah ya, kayak makan minum, tempat tinggal, listrik, air ya, utilitas, internet, komunikasi, biaya kesehatan, dan biaya untuk orang yang kita nafkahin, biaya keluarga gitu ya, itu kebutuhan gitu. Nah, setelah kebutuhan terpenuhi, kedua itu ada porsi hutang, dia harus dibayar karena dia adalah kewajiban yang dia akan terus berputar. Kalau kita nggak bayar akan ada bunga di sana ya. Hutang, habis itu nanti ada proteksi itu pemenuhan dana darurat, premi asuransi, baru investasi, dan yang seneng-senengnya terakhir keinginan. Nah, itu tingkatan saat kita mengalokasikan dana pendapatan kita, itu dibajetin seperti itu. Nah, jika lu bicara tentang tadi ya pertanyaan Mas Gita, lu gimana nih tentang saving segala macam gitu ya. Selama kita harus bisa mengalokasikan dengan baik gitu ya. Kita nanti akan ada titik di mana kita bisa ngalokasikan untuk investasi. Nah, investasi itu memang seyogyanya kalau bisa dipaksa. Jangan nunggu sampai kita spending dulu, terutama yang senang-senang ya, baru kita investasi, karena pasti nggak akan bisa gitu. Jadi sesimpel dari gaji 10% aja per bulan kita paksa untuk diri kita masuk ke instrumen investasi ya Mas Git ya, dan teman-teman Sunfriend, dan lakukan konsisten. Sesimpel itu kok, nggak perlu yang Mas nanti investasinya di saham apa segala macam. Nanti teman-teman bisa pilih produk, salah satunya yang menarik itu ada reksadana juga ya. Gitu. Itu adalah produk yang sudah dikurasi oleh manajer investasi gitu, dan murah 10.000 udah bisa masuk. Konsisten aja setiap bulan ya. Nanti pasti lama-lama akan ada return yang memberikan imbal hasil, tapi harus konsisten. Jadi, dan investasi itu bentuknya kan bukan spekulasi ya. Jadi memang dia jangka panjang mainnya. Nah, ini juga nih yang harus generasi muda ketahui ya. Kalau investasi itu bukan sesuatu yang besok untung instan gitu. Itu beda. Itu mungkin kita spekulasi atau kita trading. Nah, kalau trading itu kan kita tahu marketnya, kita tahu ini harga lagi murah, kita beli, pas jual lagi naik. Berarti kita tahu barangnya seperti apa, pasar lagi kayak gimana, itu trading. Orang-orangnya punya knowledge-nya. Tapi kalau kita investasi itu fokusnya dia di jangka panjang. Apalagi kalau kita orang investor retail yang mungkin nggak punya waktu untuk ngelihat Mas saya di saham ini bagus nggak ya gitu, dilihat perusahaan segala macam. Kalau ada waktu silahkan sebagai bentuk tanggung jawab kita ya. Tapi kalau nggak ada waktu, kita udah masuk reksadana, kita mainnya konsisten investasi aja gitu Mas Git. Ingat ya teman-teman, kalau kita bicara investasi itu tetap harus kita alokasikan. Kata kuncinya adalah konsisten. SIN Friends, kita harus konsisten investasi juga sambil kita tingkatkan juga pengetahuan kita. Bukan betting harian ya Mas ya, kan nggak mungkin ya. Kita pengen menginvestasikan, mengalokasikan sedikit dari rezeki kita, terus tiba-tiba kok berujung rugi nih gitu. Jangan sampai ada kepikiran kayak gitu, karena kata kuncinya adalah manajemen resiko di awal. Tadi udah sempat di-mention juga, ketahuilah risk appetite kita masing-masing, di tahap apa kita mau mengalokasikan, dan kata kuncinya adalah konsisten kayak gitu. Nah, Mas, dari tadi sempat ada yang Mas singgung, tapi kayaknya saya pengen memperdalam deh lebih dalam, yaitu tentang dana darurat. Coba dong Mas, kasih insight tentang dana darurat. Dana darurat ini kan sifatnya tentunya harus kita alokasikan kan untuk akumulasi kepada orang-orang yang kita naungi juga, kita berikan penghidupan juga. Nah, jangan sampai kita tuh mispersepsi atau mispemahaman antara dana yang harusnya kita alokasikan buat nabung biasa, cuman buat cash flow harian, tapi ternyata kita alokasikan berlebih karena kita agresif nih terhadap dana darurat, pengennya cepet-cepet dana daruratnya nyentuh 3 digit misalkan kayak gitu, tapi ternyata ujung-ujungnya malah miss nih. Boleh dong Mas kasih insight-nya? Nah dana darurat nih sebenarnya yang perlu kita dahulukan dulu ya, sebelum kita fokus banget semua dana kita tuh setelah investasi. Tadi kan kita berbicara ada alokasi arus kas ya, kita kebutuhan dulu pokok yang esensial, ada utang, baru kita ke proteksi itu termasuk pemenuhan dana darurat sama premi asuransi, baru kita ke investasi. Tapi dalam perjalanannya itu nggak yang saklek, Mas harus gini ya, itu kita bisa lakukan yang namanya alokasi anggaran. Gitu. Jadi misalnya nih, karena kita mungkin baru kerja ya, anggap aja kebutuhan
sama dulu ya, sekitar kita ambil di 30% deh. 30% dari gaji kita sudah masuk ke kebutuhan ya. Cicilan utang 10%, total 40. Nah, yang ke selanjutnya kan ada proteksi sama investasi ya. Berarti sisa 40, sisa 60% misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita dana daruratnya belum terpenuhi banget karena kita baru bekerja misalnya. Nah, kita mungkin bisa alokasiin gede dulu nih. Kayak 20% ya, 30% ya dari gaji, baru sisanya ke investment. Kenapa dana darurat menjadi sangat penting? Karena ini kita berbicara tentang resiko yang mungkin akan jadi di masa depan, manajemen resiko. Kita nggak ada yang tahu. Jangan sampai kita asik nih investasi, karena investasi kan buat jangka panjang. Yes. Tapi ternyata kita lupa bahwa kita mungkin akan kena resiko. Nah, saat ada resiko terjadi, kalau kita dana darurat yang nggak bagus, atau kita manajemen resiko kayak premi asuransi atau asuransinya nggak punya, pas sakit, kita pasti akan ngejual yang namanya aset kita, karena likuiditasnya nggak ada. Kita nggak punya tabungan. Ya. Bayangkan kita sakit, ke rumah sakit pasti kan harus bayar cepat ya. Betul. Nah, salah satunya jalan adalah ya aset kita punya tabungan nggak? Kalau nggak ada tabungan, apa yang kita lihat tuh? Mungkin aset investasi kita. Kalau misalnya kita punya tabungan apa kayak emas gitu ya, emas digital ya, mungkin kita jual. Kita punya reksadana atau saham, terpaksa kita jual. Bayangkan karena kita butuhnya cepat, jangan sampai kita jual rugi. Ya, apalagi ini kan lagi kondisinya banyak minus nih saham. Kita punya saham, terpaksa kita jual rugi. Kenapa? Karena kita butuh. Gitu. Nah, itu salah satu fungsi ya sebenarnya dana darurat tuh untuk melindungi kekayaan kita sebenarnya. Jangan sampai kita lagi asik jalan nih investasi, terus ternyata kita ada kecelakaan di tengah-tengah, bannya bocor, kita nggak punya ban serep. Nah, ban serep tuh harusnya dana darurat itu, Mas, gitu. Jadi alokasikan dulu ya teman-teman Soundfans, dana daruratnya berapa sih? Ya minimal 6 sih kalau saran saya. Kalau 6-nya belum sanggup, udah coba perlahan, satu udah oke, dua udah oke, naik sedikit lagi ke 3 kali dari alokasi pengeluaran kita per bulan kebutuhan. Oke, jadi tentunya kalau kita bikin hierarki ya Mas ya, correct me if I'm wrong. Kalau yang paling pertama adalah cash flow kita harian, kebutuhan primer teman-teman. Ingat kebutuhan primer itu kita diajarin sandang pangan papan. Jadi buat kebutuhan makan kita, keluarga kita yang kita naungi. Kemudian ada dari punya savings ya, punya savings. Habis itu baru kita mau investasi. Nah, savings ini yang teman-teman camkan juga, kita harus bijak dalam memberikan alokasi di dalam portofolio keuangan kita. Tentunya mau sekecil apapun portofolio itu, teman-teman yang memegang tanggung jawabnya. Jadi kita harapkan teman-teman know yourself juga, jangan terlalu agresif terhadap FOMO ini. Kita tuh adalah generasi Gen Z, Mas. Generasi Gen Z itu seneng banget sama yang namanya FOMO. Ya, itu jadi emang harus kita manage ya, Mas ya. Sebenarnya istilahnya doom spending itu. Doom spending, betul. Ya, karena memang itu nggak salah ya sebenarnya doom spending ya. Karena hal-hal yang sifatnya duniawi itu mulai susah dikejar gitu. Maksudnya apa, yang kayak mau beli rumah, mau beli apa lagi sih tujuan keuangan yang zaman dulu orang tua kita ajarkan ya. Jangan lupa beli rumah gitu. Bahkan mau naik haji aja kadang kan juga harus mikir biaya yang cukup besar gitu ya. Mau kuliah lagi itu sesuatu yang bagi kita generasi muda kan, beli rumah 1 miliar, 2 miliar, gaji saya aja 5, berapa sih Jakarta, 5,5 ya, 5,6 ya, gaji aja sih 5,5, 5,6. Bagaimana saya akan mengejar 1-2 miliar? Karena itu udah terlalu sulit bagi mereka. Akhirnya mereka ya udah, saya gampang-gampang aja, apa, nonton konser, beli skincare ya, jalan-jalan, karena saking sulitnya. Itu udah fenomena yang sebenarnya nggak salah juga, karena Gen Z kan, kita generasi muda juga pengen seneng-seneng dong gitu. Masa kita kerja habis itu kita kita kerja kan capek, stres ya, habis itu kita nahan pengeluaran, makin stres pula gitu ya. Jadi nggak ada seneng-senengnya. Makanya itu yang menjadi salah satu tantangan juga sih di generasi muda saat ini. Sehingga kalau di perencanaan keuangan kita jadi mikirnya, udah kita nggak perlu mikir yang sulit di masa depan, kayak rumah, yang penting kamu sekarang mampunya berapa deh gitu. Karena kalau dihitung secara kebutuhan, Mas, misalnya kita mau beli rumah, itu kalau ditarik ke sini mungkin jadi hitungannya kamu nabung sekian juta per bulan. Gaji aja saya 5, sekian, harus nabung sekian buat beli rumah 1M. Karena kan ada hitung inflasi. Makin jiper kita sebagai generasi muda. Sehingga perencanaan keuangan saat ini, kayak saya dan teman-teman mikir, ya udah, kamu mampunya berapa? 10% aja udah bagus, udah fokus aja di situ. Jadi lebih kayak lebih percaya diri juga kan kita gitu. Karena yang terpenting pilar utamanya adalah konsistensi ya, Mas. Konsistensi aja dulu. Kita atau cepat ke depan kan rezekinya makin bertambah gitu. Amin. Ya. SN Friends, rezekinya harus bertambah semuanya ya. Mas, kalau kita nyinggung kembali sedikit ke topik tentang hutang. Sebenarnya
berhutang itu kan nggak selalu merupakan keputusan yang buruk ya. Iya. Sebenarnya di titik apa sih yang bisa kita bedain keputusan buruk dalam berhutang dan keputusan baik dalam berhutang? Oke. Sekarang kita masuk ke keputusan yang baik dulu ya tentang berhutang ya. Yes. Gitu. Jadi hutang itu fungsi manfaatnya bisa macam-macam. Kalau dibagi jadi produk kan ada produktif, ada konsumtif. Pastinya yang baik itu adalah hutang yang sifatnya produktif. Jadinya bisa menghasilkan nilai yang melebihi dari value utang kita. Yang produktif seperti apa? Satunya untuk usaha, ya, untuk modal kerja, untuk ini juga bagus pendidikan. Gitu, untuk pendidikan investasi atau leher ke atas ya. leher ke atas gitu ya. Pendidikan kita sertifikasi itu bagus karena kita berharap suatu saat nanti dengan kita sekolah lagi atau sertifikasi kita bisa mendapatkan pekerjaan atau peluang kerja yang lebih baik mungkin ya untuk network. Jadi sesuatu yang menurut kita bisa meningkatkan value kita. Bahkan kalau misalnya nih kita beli, Mas saya beli laptop berhutang, saya beli HP berhutang, tapi itu untuk kita kerja. Kan ada orang yang kerja harus pakai HP ya karena mungkin dia konten kreator misalnya, harus beli kamera atau beli laptop yang lumayan bagus karena dia bekerja di dunia kreatif, nggak apa-apa gitu. Itu hutangnya sampai karena harapannya dengan dia berinvestasi di sana dia bekerja bisa lebih baik, pemasukan lebih banyak, jadinya ada returnnya gitu. Itu adalah hutang-hutang yang baik gitu ya. Atau yang kedua, hutang karena ini antara baik dan buruk ya, likuiditas atau kedaruratan ya. Nah biasanya ini terjadi karena dana daruratnya nggak cukup nih, tapi ada keadaan darurat. Kayak misalnya kehilangan pendapatan atau lagi ada kecelakaan, bingung nih, saya nggak ada asuransi, nggak ada proteksi, terus dana daruratnya nggak cukup, akhirnya apa? Dia terpaksa sementara akhirnya mengambil pinjaman, gitu. Nah sebenarnya di sisi ini hutang itu bisa menjadi life saver ya. Bayangin ya, kalau kita lagi ada di kebutuhan yang mendesak, terus kita perlu uang, salah satunya kan pinjaman itu menjadi salah satu alternatif gitu. Nah, tapi mudah-mudahan jangan sampai kita ada di kondisi ini. Ya, tapi kalau dilihat dari manfaat, pinjaman itu bisa sebagai likuiditas sementara ya saat ada keadaan daruratan gitu. Nah, itu hal-hal yang kita bisa bilang baik ya kalau utang produktif ya. Nah, kalau buruk ya, maksud kurang bijak, itu adalah misalnya kita berhutang terlalu berlebihan. Nah, ada istilahnya namanya hutang konsumtif. Konsumtif itu sebenarnya nggak masalah, ya. Di sini bukan berarti hutang konsumtif itu jelek. Hutang konsumtif itu kebalikannya dari produktif ya, Mas Get. Itu adalah pinjaman yang kita gunakan untuk dikonsumsi. Makanya namanya konsumtif. Dikonsumsi itu berarti dinikmati. Ya, setelah kita nikmati udah nilainya hilang. Ya, kita jalan-jalan udah kita nikmatin ya, udah hilang kan, jalan-jalannya cuma seminggu. Abis itu udah kita harus bayar hutangnya ya. Misalnya pakai paylater atau kartu kredit. Terus nonton konser, beli barang, beli gadget, ya. Beli mobil yang memang untuk konsumtif ya, untuk gaya hidup gitu. Itu adalah sesuatu yang sifatnya kita nikmati. Habis itu udah lama-lama nilainya akan hilang. Cuman hutangnya kan nggak hilang gitu. Nilainya turun atau hilang, tapi hutangnya tetap berjalan gitu. Nah, kalau berlebihan, nah itu baru bahaya gitu. Berlebihan tuh gimana ya? Tadi cicilan hutangnya bisa lebih dari 30% Mas Get. Itu udah hati-hati gitu ya. Sudah hampir tenggelam. Sudah warna kuning gitu ya. Sudah warna kuning. Warna kuning gitu. Tapi pengalaman saya banyak juga yang orang-orang yang sebenarnya warna merah-merah tuh kadang ada ya Mas Get. Di kasus-kasus ini sering saya temui, cicilan hutang, rasio antara cicilan hutang dan pendapatan itu sudah 100% atau lebih. Bayangin gaji 5 juta atau lebih itu cuma buat bayar cicilan hutang. Itu banyak kejadian di luar sana. Nah, itu berarti sebenarnya udah bahaya. Gitu. Itu sudah tanda-tanda kamu harus stop yang namanya, ada istilah tuh ya, gali lubang tutup lubang. Gitu. Ngambil bayar hutang, buat minjam, itu harus segera ditangani secepatnya. Jangan keenakan dengan fasilitas yang diberikan. Jadi kita pun sebagai konsumen harus bijak dengan keputusan keuangan ataupun fasilitas yang diberikan. Itu kan sebenarnya fasilitas ya. Kita konsumen juga punya tanggung jawab untuk punya literasi dan kedewasaan mengambil keputusan. Ya, jangan sampai kemudahan ini kita nikmati terlalu berlebihan, jadinya malah bahaya juga di kita. Tentunya kita harus menghidupi sisi preventif di dalam mengambil hutang atau mengambil pinjaman-pinjaman yang sebenarnya cenderung gampang ya hari ini ya gitu. Jadi keep in mind as and friends, kalau kita tuh harus tetap menjaga produktivitas kita melalui performance yang bagus, kemudian juga dengan harapannya kita bisa meningkatkan income kita dari sisi lain dunia kita. Dengan demikian kita bisa meningkatkan income kita dan kita bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sifatnya sekunder tersier itu bisa digantikan daripada kita berhutang. Intinya bijak ya Mas. Yes, benar. Kita harus bijak dalam mengambil hutang. Kita hari ini punya akses yang sangat mudah terhadap paylater. Oke, benar. Nah, pandangan Mas terkait dengan paylater. Tapi hutang itu punya
andil besar terhadap perputaran ekonomi. Risiko terkait dengan kayak contohnya saya pengen bahas sesuatu yang sebenarnya lagi happening banget ketika podcast ini lagi dibuat. Oke. Itu adalah World Cup. Jadi buat teman-teman yang suka betting, yang suka judi, betting, itu sebenarnya bisa juga jadi semacam ancaman yang ofensif juga loh terhadap teman-teman. Boleh gak Mas kasih 3 poin penting yang untuk diterapkan terkait dengan kebiasaan finansial yang baik apa sih yang bisa kita lakuin?